Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa hizbihi wa ansarihi wa syarih. Sumal Fatihah al-Mu'alif al-Kitab wa Junazah wa surur fi amiyatil masalah alati tasrahu sudur. Li Syekh Al-Imam Abdul Hamid bin Muhammad Ali bin Abdul Qadir Qusi Al-Maki Asy-Syafi'i wa mu'aliful kitab Tanbih al-Ghafilin li Syekh Al-Imam Nasir bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi wa mu'aliful kitab Mukashifatul Qulub li Imam Abdul Hamid Al-Ghazali. Sayyulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب بقنا وبقي أهلنا وقرابة لنا في ديننا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب يسر ولا تؤسر رب تمم بالخير وجعلنا في كل وقت واهن ناطقا بكلمة الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف حرفا كتب ويكتب أبد الآبدين أو دهر الداهرين. Walhamdulillahirabbil alamin. Puji barang syukur senantiasa kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan kenikmatan yang diberikan pada kita semua, wabil khusus dengan nikmat iman Islam sehat walafiat serta nikmat kesempatan dalam takarrub ilallah, baik kesempatan yang diberikan dengan jalan yang fardu maupun jalan yang sunnah. Selawat serta salam senantiasa pula kita aturkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, juga para pengikutnya, yang kiranya kita senantiasa dijadikan orang-orang yang istiqamah berada di dalamnya. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para asatizah, para guru, sepuh, bini sepuh, jamaah, ummahatul mukminin, arsyada wa arhamakumullah, juga para tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua DKM Masjid Jami' Babus Salam, guru kita Ustaz Jalaluddin, para jajaran pengurus pun jamaah sekalian yang saya tidak sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan mahabbah saya kepada para jamaah sekalian. Di kesempatan yang mulia ini, pada akhir bulan Rajab memasuki awal bulan Sya'ban, juga dalam tawakuf pengajian yang mudawamah dilaksanakan pada Ahad pagi ini, sedikit kita mengambil pelajaran akan tuangan nasihat yang dituangkan oleh Al-Alim Al-Alamah Syekh Abdul Hamid bin Muhammad Ali bin Abdul Qadir Qusi Al-Maki Asy-Syafi'i di dalam kitab Kanzun Nazar was-Surur fi Adiyatil Masarah allati tasrahu sudur, yang berkaitan dengan amaliyah Sya'ban. Di dalam kitab ini diterangin bayanu mayutlabu fi Sya'ban al-mu'azzam, iklam, bayan apa-apa yang menerangkan mayutlabu daripada apa-apa yang disukai fi Sya'ban di dalam bulan Sya'ban al-mu'azzam, bulan yang agung. Iklan, ketahuilah anna Sya'ban al-mukarrama minal ashhuril mu'azzamati, ketahuilah bahwasanya Sya'ban itu adalah bulan yang mulia minal ashhuril mu'azzamati, dari bulan-bulan yang agung. Wa huwa syahrun barakatuhu masyhuratun,
di mana bulan Sa'ban adalah keberkahan yang ada di dalamnya masyhuratun, begitu masyhur, begitu terkenal. Wa khairuhu mawfurun, dan kebaikan yang ada di dalamnya mawfur, begitu melimpah. Wa taubatu bihi min a'dhamil ghanaimi shalihah, dia merupakan satu hal yang agung dalam perbendaharaan amal ibadah, dalam perbendaharaan ketaatan. Wa ta'atu bihi min akbaril matajir ar-rabihah, di mana taat di dalamnya satu hal keberkahan yang mendatangkan keuntungan. Begitu besar ja'alallah, di mana Allah menjadikan midmaraz zaman. Sa'ban dijadikan oleh Allah sebagai midmaraz zaman, sebagai masa pelatihan. Wa domina bihi litaibinal aman, dan dijadikan oleh Allah at-taibin sebagai satu domin, sebagai satu jaminan bagi orang-orang yang bertobat, al-aman, yang mendapatkan keamanan. Man awada nafsahu, nih perhatiin, man awada nafsahu fihi bil ijtihadi, kata Syekh Abdul Hamid, barang siapa awada nafsah, dari mulai Sa'ban ini mulai membiasakan diri di dalamnya, bil ijtihadi, dengan sungguh-sungguh, faza fi ramadhana bi husnil ihtiyad, maka orang tersebut akan mendapatkan keberuntungan, faza fi Ramadan, di bulan Ramadan, bi husnil ihtiyad, dengan tularan kebiasaan yang baik. Jadi kalau ibu mau bawa rajin ke Ramadan, mulai rajinnya dari sekarang. Ntar ikut nular tuh, di Ramadannya otomatis jadi rajin. Masya Allah. Kemudian diterangkan lagi, wa sya'banu syahri, bahwa Sa'ban itu adalah bulan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata ulama, fa aksaru minas salati alaihi ayyuhal ikhwan fi kulli azman, maka perbanyak oleh kamu dengan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyuhal ikhwan, wahai saudaraku, fi kulli azman, di setiap waktu. Yang enggak kenal mau boleh habis subuh, boleh zuhur, asar, maghrib, isya, kapan ibu punya kesempatan, banyak-banyak baca salawat Nabi kita Nabi Muhammad. Kenapa? Ini bulannya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Muqashifatul Qulub dari Imam Al-Ghazali diterangin begini, Ruwiya an Abi Amamah al-Baqili radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza dakhala Sa'ban fatahhiru anfusakum wa ahsinu niyatakum fihi. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqul la yuftiru wa yuftiru hatta naqula la yasumu kana aktsaru siyami fi Sa'bana. Di dalam riwayatnya Al-Imam Abi Amamah Al-Baqili radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqul, mengatakan, idza dakhala, apabila masuknya Sa'bana, bulan Sa'ban, fatahhiru anfusakum, maka bersihkanlah diri kamu, wa ahsinu niyatakum fihi, dan perbaguslah niat kamu di dalamnya. Ini dua hal. Jadi Sa'ban waktunya bersih-bersih, ya, supaya apa? Nanti begitu tadkhirul ruh, waktunya ngebersihin ruh di Ramadan, itu udah banyak hal-hal yang secara dohirnya udah selesai. Di dalam kitab Bunyah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani diterangin, wa Rajabu syahruz zar'i wa Sya'bana syahruz syakri wa Ramadan syahrul hasadi. Rajab yang kita akhir sekarang ini adalah waktunya bulan nanam, wa Sya'bana syahruz syakri, dan Sya'ban waktunya bulan menyiram atau merawat, wa Ramadan syahrul hasadi, dan Ramadan adalah waktunya bulan panen. Nanam dah dari sekarang. Kalau yang kemarin belum sempat tanam, tanam sekarang. Ya, jangan sampai tarwayahnya orang panen nggak punya tanaman orang dipanen. Nek sapa sing ora nandur arep ngunduh, jarene apa itu? Orang kagak nandur, kagak nanam, mau panen, jarene apa? Namanya apa kira-kira?
Kalau kata guru saya, maling. Orang ngunduh, orang nandur, arep ngunduh, jarine maling. Ya nanam enggak, ngerawatin enggak, datang-datang mau panen. Ya Masya Allah. Ya, tanam dah. Mana ibu yang bisa tanam? Sahabat ini diterangin. Bahkan diterangin ini min hadis Usamah radhiyallahu anhu qalat ya Rasulullah lam araka tasumu min syahri minasyukur mata sumu min sya'bana. Qala dzalika syahrun yaqulun nasi anhu baina rajabin wa ramadhana wa huwa syahrun turfa'u bihil a'malu li rabbil alamin fa ukhibba yurfa'u amali wa ana sha'im. Kata sahabat, ya Rasul, lam araka tasumu min syahri minasyukur. Saya tidak melihat engkau begitu banyak puasa dalam satu bulan dari selain daripada bulan Sya'ban. Mata sumu min Sya'ban, sebagaimana engkau puasa di bulan Sya'ban sampai sebulan Nabi. Ya kita boleh, mau ambil sebulan boleh, mau ambil 15 hari boleh, mau ambil Senin Kemisnya boleh, mau ambil yaumul bidnya boleh, mau ambil Nabi Daudnya boleh. Mana gak bisa diambil, ya? Jangan sampai hilang sadadanya. Dari kasyahrun yang nas, kata Nabi, bulan ini adalah bulan yang dilupakan manusia anhu bainar rajabin wa ramadhana, karena terletak di antara dua bulan besar. Rajab bulannya Allah, wa Ramadan bulan umat. Akhirnya begitu masuk Sya'ban, fokus kita, pikiran kita udah Ramadan. Sabannya lolos deh akhirnya tuh, ya. Sabannya udah lewat aja gitu, udah sibuk Ramadan. Masya Allah, akhirnya sabannya nggak ngapa-ngapain, ya. Banyak-banyak puasa, banyak-banyak salawat, ini amalannya banyak banget. Kemudian di dalam kitab ini kita terusin, di mana waqala fi tuqfatil ikhwani ruyan ata ibni Yashar radhiyallahu ta'ala anhu idza kana la tunisbi min Sya'bana nasakha malakal mauti alaihi salatu wassalam kullu man yamutu min Sya'bana ila Sya'bana wa inna rajula la yadlimu wa yaqjuru wa yankihu niswan wa yukhrisul asjar wa qad nusikha ismuhu min al ahya'i ila al amwat wa min lailatin ba'da lailatin qadri afdalu min lailati nisbi min Sya'bana. Di malam ini, di bulan ini, nek Rajab, kalau Rajab itu tanggal 1 sampai tanggal 10 utamanya. Nek Sya'ban, kalau Sya'ban itu tanggal 10 sampai tanggal 20. Ini utamanya. Nek Ramadan, kalau Ramadan 20 sampai 30. Rajab ada awal malam yang agung, malam pertamanya. Sya'ban di tengahnya 10 sampai 20, tengahnya ada malam nisfu Sya'ban. Nah Ramadan akhirnya 20 sampai 3 ada malam namanya Lailatul Qadar. Besok ibu nih Sya'ban, ya. Itu kan namanya malam nisfu Sya'ban. Wah, banyak-banyak dah tuh. Baca amal yang apa aja, mau khatam Quran boleh, ya. Mau ngamalin kitab Kanzun Nazar, baca Yasin 3 kali boleh. Lailatul disebut apa malam itu? Tilka lailatil mubarakah kulla ajalin wa amalin wa rizkin ila misliha. Karena malam itu ditentuin nama Allah, memutuskan daripada yukti Allah, Allah memutuskan di malam mubarakah itu kulla ajalin, setiap umur, setiap ajal, wa amali wa rizkin, setiap perbuatan dan rezeki. Itu penting tuh, ya. Masya Allah tabarakallah. Jadi siapa orang yang ditetapkan sama Allah malam itu umurnya, ketetapannya, misalkan Sya'ban ketemu Sya'ban, itu tertulis di situ. Ya, ngambil dah tuh Lailatul Mubarakati, ambil berkahnya. Bacain itu surah Yasin. Ustaz, kenapa nggak baca Quran? Jadi kalau bisa nggak apa-apa baca Quran. Kumpul bareng-bareng kita khataman Quran, entah ada yang datang apa kagak itu, ya. Dipilih itu Yasin. Kenapa? Likulli syai'in qalbun wa qalbul Qur'ani Yasin. Diambil tuh intisarinya sama ulama, dasarnya hadis Nabi, segala sesuatu ada hati, hatinya Quran itu ya Yasin.
nek ke Allah ngomong hati ke hati lebih enak daripada akal ke akal. Dipilih itu bacaan itu, kita suruh banyak-banyak amalin. Bertabaruk lewat apa? Muya, lewat air. Boleh bawa air, boleh, nggak apa-apa. Wong tabaruk, ya, mengambil keberkahan. Kalau apa gede-gede boleh Ustaz, buat minum boleh, buat minum boleh, buat tabarukan boleh malam itu. Wong ngambil keberkahan. Mau satu, mau dua, mau yang kecil, mau yang gede. Kalau kuat toren ibu panggul. Iya, toren boleh, nggak apa-apa. Ya, masya Allah. Kalau di rumah ibu paling minum air baca Bismillah, top banget baca Fatihah. Sampai minum air itu satu air minum baca Yasin 3 kali. Keburu keselak kita. Nah pulang itu habis baca Yasin 3 kali, kita minum, berkahnya lebih banyak. Masya Allah tuh tabarukan, banyak puasa, banyak sholat sunnah, banyak salawat Nabi, banyak amalia. Kenapa? Itu malam lebarannya malaikat. Bahkan diterangin an Sayyidina Mu'az bin Jabal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya layalil khamsa wajabat lahul jannatu lailatat tarwiyati wa lailatul arafati wa lailatul nahri wa lailatul fitri wa lailatul nisfi min sabana. Barang siapa yang menghidupkan layali dari 5 malam-malam khamsu yang 5, wajabat lahul jannah, maka wajib baginya yang menghidupkan itu surganya Allah. Apa itu lailatul tarwiyah? Malam tarwiyah. Wailatul arafah, malam arafah. Walaitul nahri, malam nahr. Apa nahr? Malam pemotongan idul adha. Walailatul fitri, malam idul fitri. Walailatul nisfi min sa'banah, dan yang terakhir malam nisfu Sa'ban. Itu banyak-banyak dah amalia, ya. Masya Allah, tabarakallah. Di malam itu la yuraddu bihi naddu'a, tidak ditolak itu doa, ya. Masya Allah, tabarakallah. Penting, ya, bakal kita semua. Ini yang ada di dalam kitab Kanzun Nazah wa Surur fi hadiyatil masarah allati tasrahus sudur. Kemudian diterangkan pula di dalam kitab ini pula di mana seseorang, ya, senantiasa inna lailatul nisfi Sa'ban asma kasiratun, mengambil berkah sebagaimana nama Sa'ban begitu banyak, wa kasratul asma, dan banyaknya nama, tadulu ala syaraf, menunjukkan banyaknya kemuliaan. Jadi kalau Sa'ban itu shin, ya, ain, ba, alif, nun. Shinnya itu namanya syafaat. Shinnya bulan Sa'ban itu syafaat, yang artinya pertolongan dari Nabi kita Nabi Muhammad. Izzah, ainnya izzah, kemuliaan. Baknya birun, baikan Allah. Alifnya ulfah, nunnya nurun. Itu Sa'ban huruf. Jadi isinya udah bagus semua. Sayang kalau kita udah di tempat bagus, punya kesempatan bagus, nggak ngambil hal-hal yang bagus di dalamnya, ya rugi. Kalau orang Betawi, ayam mati di lumbung. Tahu ayam mati di lumbung? Ya, kebanyakan makanan sampai kagak bisa makan itu, nggak bisa makan juga. Padahal udah di dalam tempat makan. Itu kayak orang mati di lumbung. Orang masuk bulan Sa'ban kagak ngambil pisan, itu rugi. Ini kalau kita dibilangnya kayak ayam mati di lumbung. Terus segitu hebatnya tempatnya luar biasa, nggak bisa ngambil juga. Itu ruginya seseorang. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian banyak-banyak ibadah, ya, karena bulan yang dilupain. Jangan sampai kita termasuk orang yang melupakan bulan Sya'ban. Kemudian, ya, amalia-amaliahnya masih banyak. Tapi ini karena tawakufan, saya baca kitab Tanbihul Ghafilin Al-Imam Nasir bin Abulaid As-Samarkandi, menerangkan tentang apa-apa aja kira-kira sebulan masuk Ramadan yang perlu kita persiapin. Diterangin begini,
Wa qala al-Baqi radhiyallahu taala anhu, qad istarata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi qiyamil laili wa siyami wan nahar al-imana wal ihtisab. Wal imanu huwa tasdiqum bima wa'ada Allahu lahu min as-sawab, wal ihtisab an yakunu muqbilan alaih khashi'an lillahi ta'ala. Fa idza arada al-'abdu an yanala thawaba wal fadaila allati dzakaraha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Beliau terangin hadis taratat Nabi, diisyaratkan dari Nabi, diberikan syarat dari Nabi, diwejang sama Nabi, fi qiyami laili wa siyamin nahar, untuk senantiasa orang sembahyang di malam hari, wa siyamin nahari, puasa di siang hari, al imana dengan keimanannya, wal ihtisaba dengan keikhlasannya. Apa itu wal iman? Kata Imam Abu Laith, wa tasdiq, dia sesuatu yang diyakini bima wa'ada, akan janji-janji Allah lahu minas sawab, daripada pahala yang akan diperolehnya. Wal ihtisab, apa itu keikhlasan dan ihtisab? An yakunu muqbilan alaih, yang menjadikannya sesuatu hanya terkabul kepada Allah, diperuntukkan untuk Allah, khashi'an lillah, yang khusus kekhusuannya kepada Allah. Fa idza aradal abdu, nih dengerin ibu, eling-eling ini. Fa idza aradal abdu, maka apabila berkeinginan seorang hamba an yanala sawaba wa fadaila, untuk mendapatkan pahala yang banyak di Ramadan, wa fadaila, dan mendapatkan keutamaan yang begitu utama di bulan Ramadan, allati dzakarahan nabiyyu, untuk memerhatikan apa yang dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi fayambagi, maka orang yang pengen dapat pahala banyak, orang yang pengen dapat keutamaan banyak, fayambagi, maka dia yang menginginkan itu, an ya'rifa, untuk mengetahui hurmata syahri, kehormatan Ramadan itu sendiri. Kenalin Ramadan. Kalau ibu tahu Ramadan ini bagaimana, gak bakalan berani main-main. Masya Allah. Itu rohnya rahmat, mimnya maghfirah, dotnya domanullah, dominullah, Ramadan, nunnya nurullah, ya Ramadan, alifnya ulfallah. Itu Ramadan. Isim ghairu musharrif, yang harus dibaca fathah, bentuknya aja sendirian. Itu kenalin Ramadan. Oh, Ramadan tuh hebat. Nek cara kita begini, kalau kita tahu nih yang datang orang hebat, kira-kira kita hormatin apa kagak? Hormatin. Kalau kita mau ketemu, yang kita temuin ini kita tahu, wah ini bukan orang sembarangan, kira-kira kita perlakuin sembarangan apa enggak? Kalau kita tahu mau ketemu orang ini orang istimewa, kira-kira kita perlakuin istimewa apa biasa aja? Istimewa. Nek Ramadan kita tahu, kata ulama, yang riba hurmata syahri, kenalin itu bulannya. Giroh jadinya. Gua tahu Ramadan kayak apa. Itu girangnya luar, wah nyambutnya luar biasa. Nek bulan-bulan biasa, kalau nggak tahu, atau bulan Ramadan pun kalau kita nggak tahu ya biasa aja. Ramadan ya biarin Ramadan gitu, biasa aja. Wah, kalau dulu zaman saya kecil tuh di sini nih, udah rame banget itu. Kalau mau Ramadan, masya Allah, saking pengen nyambutnya Ramadan. Bahkan dulu orang dulu saya ingat banget, Konggaran almarhum, nek kalau ngecat mau datang Ramadan, mau Ramadan aja ngecat rumah. Masya Allah, jangan kata dirinya, tempatnya dirapiin. Itu kenal, karena apa? Oh, yang mau datang ini bukan bulan biasa. Ya. Kalau cerita orang hidup kan, Ar-Rajabu syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahrul ummati. Rajab bulannya Allah, Sya'ban bulannya Nabi, Ramadan syahrul ummati, Ramadan bulan umatku. Kalau bahasa orang hidup, istilahnya ini ulang tahunnya kita. Ya, ulang tahunnya kita gitu. Ya sediainlah kue-kue tar gitu. Maksudnya apa? Hidangin begitu dia datang dengan sesuatu yang
istimewa, karena kita belum tentu ketemu lagi yang hal-hal istimewa. Kita nggak untuk datang ke satu tempat yang istimewa itu susah. Contoh Ka'bah, makam Nabi istimewa. Gampang nggak kira-kira datang ke sana? Kagak gampang. Ya, Baghdad, makam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, gampang nggak kira-kira datang ke sana? Susah kan, kagak gampang. Nggak usah yang jauh-jauh, ibu mau ketemu orang top, orang hebat, kira-kira gampang nggak ketemunya? Susah. Mau ketemu presiden, misalkan mau ketemu presiden, kira-kira mau ketemu presiden gampang apa susah? Lah kagak ujuk-ujuk langsung ketemu. Ini sama Allah Ramadan yang datang, yang hebat yang datengin kita. Lah kan enak berarti. Itu udah kebanggaan. Ini bukan kalau nek kecil datang ke yang besar itu susah. Tapi kalau yang besar itu datang ke yang kecil itu lebih mudah. Sekarang ini didatengin sama kita. Nih, yang harusnya susah jadi masa udah dikasih kemudahan tidak mau kita manfaatkan. Makanya kata ulama, ya'rifa hurmata syahri, kenalin itu bulan, ntar kita bisa nyambut sebagus-bagusnya. Kemudian apalagi wayak pada fihi lisanahu minal kadibi. Tatkala dia datang, tatkala kita ada di dalamnya, apa kata ulama? Yahfad, untuk senantiasa menjaga fihi di dalamnya lisanahu minal kadibi, lisan kamu daripada berdusta. Mungkin kita bisa puasa, tapi akan agak sulit mempertahankan pahala puasa. Mungkin kita tahan gak makan, gak minum, tapi nahan dosa susah. Masya Allah, tabarakallah. Tempo-tempo gini, gak kemana-mana, dosa datangnya malah justru dari rumah. Ini susahnya nih. Makanya salah satunya jaga kita punya lisan minal kadibi, daripada berdusta. Hati-hati banget. Udah, kalau ini aja hal-hal yang begini udah dijagain, artinya apa? Tidak hanya secara perintah, tapi secara sawab, secara imbalan pahala yang ada di dalamnya kudu kita jaga, dari yang dohir maupun yang batin. Bisa puasa, alhamdulillah, syukur-syukur kita tingkatin ini. Bagaimana caranya bisa ngejaga pahala kita punya puasa. Ini keren ini. Nah kalau ini kita udah jangan bohong, di Ramadan mah ulah-ulah bohong, lurus-lurus itu lurus-lurus aja. Kenapa? Mungkin pahala apa mungkin puasa kita nggak batal, tapi pahala puasanya hilang. Apa kata Nabi, banyak orang yang puasa hanya nahan lapar dan haus. Apa? Oh yang begini-gininya nggak ditinggalin. Tuh ya, hati-hati. Wal ghibati, apalagi kata ulama, untuk menjaga kamu punya lisan wal ghibah, daripada ghibah. Nah itu kongko-kongko nggak jelas. Kongko-kongko nggak jelas. Udah ghibah dah, akhirnya jadi ngomongin orang. Nah ini baik-baik nih. Ulah kalau udah Ramadan ada yang begitu gini be, gitu. Jangan udah mau maghrib dia kongko rame-rame. Wah sayang-sayang. Itu masya Allah, tabarakallah. Bocah sih dia gitu ya. Namanya bocah ya. Wal budul, kata ulama apalagi, jaga dari hal-hal yang sia-sia. Tuh, ya. Masya Allah, tabarakallah. Kira-kira perbuatan yang agak kurang-kurang manfaat, mulai dikurang-kurangin sekarang. Mulai biasain diri, mulai baca Quran, mulai sembahyang malam, mulai ini, mulai itu, mulai ibadah lah. Tatain dikit-dikit. Jadi nggak kaget Ramadan, itu nggak kaget. Kalau udah mulai biasa hal-hal yang kurang manfaat disingkirin, ntar taatnya pasti nambah. Itu kudu ninggalin yang sia-sia. Wa yaqad dawarihahu anil khataya. Kata ulama, maka seyogyanya seseorang menjaga daripada anggota badannya anil khotoya, daripada kesalahan. Kurangin tuh.
ya, jauh-jauhin mulai dijagain diri kita. Nah ini boleh apa enggak, ini dosa apa enggak, yang ditimbang itu tuh, ya. Jangan sembarangan dari sekarang, ya. Udah mulai dijagain itu. Nih kesalahan-kesalahan kecil, besar, nah udah mulai kita rapet-rapetin tuh, jangan sampai salah-salah. Ya meskipun manusia al-insan makhluk khata' wan nisyan, tapi jangan sengaja mentang-mentang tempat salah, tempat lupa, disengaja bikin salah, bikin dosa, ulang, nggak boleh, ya. Tapi dijaga, direm-rem tuh perbuatan-perbuatan amalia, ya. Makanya sahabat Nabi itu kalau masuk bulan Syaban wa ughliq bin babiha, sampai nutup pintu rumahnya, bitijarah, urusan dagang-dagang, itu sahabat Nabi itu sampai berhenti bulan Syaban, udah tutup tuh, khusus ya untuk apa, liqiraatil Quran. Syaban yang beliau biasa jual beli dagang gitu. Begitu bulan Syaban tutup, nggak dagang. Kenapa begitu? Khusus ya liqiraatil Quran. Tapi itu sahabat Nabi kelasnya. Kalau kita malam Idul Fitri aja masih dagang, ya puasa masih bisa dia lontong sepanjang jalur. Itu kelas kita, ya. Wazalani, selain daripada tindakan jawari, tindakan yang ada di tubuh, zalani, ya, sesuatu yang mengandung dosa. Nah udah mulai ini kagak boleh nih, ini gak boleh, ini dosa, udah mulai direm-rem. Mau yang kecil, mau dosa kecil maupun dosa besar. Kemudian ada apa lagi? Wayang pada qalbahu anil hasadi, seyogianya seseorang menjaga dia punya hati anil hasadi, dari hasad. Nih karang nih, makanya kata Nabi tadi, fatahharu anhu sakum, bersihin kamu punya diri. Nih yang pada kalbah, jagain kita punya hati anil hasad, daripada hasad. Hasad apa bahasa sini? Degik. Jadi kalau orang Betawi itu hasad degik, ya. Buang tuh mau Ramadan, buang. Gitu, udah keluarin. Jangan tuh. Sayang, amalan kita nggak sadar itu habis dengan sendirinya. Nek kayak api makan kayu bakar. Masya Allah, tabarakallah. Jangan lagi puasa, masih Ramadan, degik-degik. Puasa. Wah, ulah. Jangan. Sayang, ya. Sayang. Anil hasad. Buang yang begitu-gitu mah, bikin penyakit sama kita. Ya. Orang kalau degik ya udah senang kagak, susah pasti. Iya, udah senang kagak, susah pasti. Dapat umpamanya orang degik, kan nikmat nggak pindah ke dia. Iya gitu. Misalkan ibu hasad sama orang-orang goni, sama orang kaya gitu. Begitu dia hasad sama orang kaya, dia dengki sama orang kaya. Emang yang dengki langsung jadi kaya? Kagak. Belangsak ya tetap belangsak. Intinya itu malah tambah susah. Di sini susah, ya, maliyahnya susah. Jangan nyusahin, ya. Wa adawatil muslimin, untuk senantiasa tidak berlaku daripada memusuhi orang muslim. Makanya kalau Sya'ban tuh, ya, kita suruh pada al-bil'ah, maaf memaafkan. Hilang tuh, ya. Masya Allah. Nih lagi terawih, ya, lagi pas terawih masih ada wah di sini, masih ada musuhin orang, ya. Akhirnya kagak mau nengok ke kiri, begitu assalamualaikum, mon ke kanan doang, orang kirinya sebelah dia gedeg, gitu ya. Gitu ya. Nah, kadang kita nggak nengok ke kiri, emang apa kanan aja dah, ya gitu. Emang apa itu sebelahnya dia, gitu ya. Akhirnya jangan, ya, jauh-jauhin. Masya Allah, tabarakallah. Wa adawatil muslimin, orang kudu lapang, ya, nggak boleh musuh-musuhin orang muslim. Faidah fa'ala dzalika, maka tak salah siapa orang yang melakukan itu, payang bagi ayyakuna khaiban, setelah dia kerjain itu maka seyogianya seseorang tersebut punya kekhawatiran di dalam dirinya, annallaha la yaqbalu minhu aw la yaqbal, kira-kira yang saya kerjain ini Allah qabul apa kagak. Tuh, pikirin amalan kita. Wah, pikirin amalan kita. Jangan gampang ngoreksi orang.
kudu gampang ngoreksi diri sendiri. Masya Allah, ini waduh, ibu apalagi terawih tuh. Waduh, imamnya anu lama ini pada dia udah dah. Iya, udah dah tuh. Masya Allah. Udah nggak ke masjid emang apa? Imamnya anu lama, terawih di rumah aja. ulah, jangan gitu. Waqad dzukira badil hukamai, dan diterangkan dikatakan sebagian para hukama, kalau hukama itu min ahlil dzikri wa ahlil ilmi, ahli ilmu, ahli wirid, ahli ma'rifah, itu hukama. Kalau ulama min ahlil fatwa, ahli fatwa tuh ashabul fatwa, namanya ulama. Kalau hukama di atasnya. Annahu kana yaqulu ilahi qaddamin li sahibil musibati fid dunya al-ajra wa bil akhirati sawab wa ilahi in aradta alaina hadha sawm fala tahrimna ajra musibati ya ma'rufan bil ma'rufi. Kata ulama bilang begini, ilahi qaddaminta li sahibil musibati, ya Allah, punya harapan ke Allah, engkau memberikan jaminan li sahibil musibati kepada siapa-siapa yang mendapatkan musibah di dunia, di alam dunia, lapar, haus, kira-kira enak apa kagak? Kagak. Jarang orang punya hobi puasa, jarang. Coba cung sini, siapa yang hobinya puasa? Makan banyak, hobi makan. Hobinya apa? Makan. Makan ini. Jarang tuh saya nemuin. Hobinya apa? Alhamdulillah, hobi kita puasa, Ustaz. Jarang lah. Masya Allah. Belum ada di Kemiri. Saya belum nemuin tuh. Hobinya apa? Puasa. Belum gitu ya. Lisahibil musibati, tatkala dia menanggung musibah, kepayahan di dunia, di alam dunia, al-ajra wa bil akhirati sawab, itu balasannya di akhirat nanti diganjar dengan pahala. Artinya gini, ya Allah, kita udah berusaha nahan lapar, kita udah berusaha nahan haus, kita udah berusaha nahan hawa nafsu, nih hasilnya segini, biar hasil segini mudah-mudahan ada pahala. Kita nggak takabur tuh ulama, jangan takabur, kita puasa ini ulah ya, datang kita banyak salah banyak kurang dalam melaksanainnya, ya kita akuin ke Allah, tapi mengharapkan tetap dapat imbalan dari Allah. Ilahi in aradta alaina, kata ulama, kata hukama, ya Allah, kalau engkau menolak hadza saum, puasa yang saya kerjain ini, nih itu kan kalau puasa makruh. Nih dengerin, Bu, ibu misalkan sahur, ya ibu sahur, terus udah inget makanan buka, itu makruh tahrim, hilang pahala. Nanya, ntar bapak mau buka pakai apaan? Baru sahur. ya Masya Allah, tabarakallah. Fala takrimna, ya Allah, janganlah engkau cegah ajral musibati, daripada musibah yang kami tanggung ini, kepayahan yang kami tanggung ini, lapar kami, haus kami, taat kami di dalamnya, ya ma'rufan, wahai yang memiliki kebaikan bil ma'ruf, zat yang dikenal dengan kelebihan dan kebaikannya. Kita akuin tuh, ulah takabur dalam puasa. Tetap ini dasarnya pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu diterangin ulama bagaimana hal-hal yang perlu diperhatikan ketika seseorang menyambut bulan Ramadan, ya. Ini keterangan-keterangan yang ada di dalam kitab. Jadi banyak-banyak dah sekarang, mulai sekarang, ya, ibadah-ibadah taat yang lain boleh. Ustaz, saya nggak bisa baca Yasin, baca Qul aja boleh, ya. Emang kagak wajib, ya. Emang kagak wajib. Itu syukur-syukur ibu bisa. Gitu. Kalau nggak bisa, saya emang nggak baca Yasin Ustaz, saya baca aja Quran aja 3 kali hatam, boleh. Ya boleh, saya emang nggak 3 Ustaz, bacanya 10, boleh. Ya boleh gitu mah. Kecuali ibu udah tinggal datang, duduk, nyender, tidur, udah kagak ngikut, itu payah udah. Ya gitu ya, itu Masya Allah. Itu orang dari rumah, ya, mau nisbuan,
datang sampai sini tidur kagak baca, dia duduk itu masih dapat berkahnya, masih dapat berkahnya. Pulang bawa air tetap dapat berkahnya. Tuh kan dia kagak baca Ustaz, apaan gurunya pada baca, apaan suaranya masih dapat. Tuh pahala wiridan nggak dapat, pahala denger kagak dapat orang tidur. Iya, tapi pahala duduk kan dapat. Tuh makanya pulang dekik-dekik, misalkan itu orang ngaji tidur mulu, biarin, mungkin ilmu nggak dapat, itu yang lain nggak dapat, duduknya masih dapat pahala. Iya kan, yang duduknya masih dapat pahala. Oh surga itu pintunya banyak, jalannya banyak. Turuk ilallah biadadil anfasil khalaik, di dalam kitab Kifayatul Azkiyah kata Imam Nawawi, jalan ke Allah lah banyak jalannya. Ada orang masuk surga lantaran baca Quran, ada yang lewat jalan sembahyang, ada yang lewat jalan puasa, ada yang lewat jalan sedekah, ada yang lewat jalan haji, umroh, macem-macem jalannya. Salah satunya itu kisahnya ada orang kasih minum seekor binatang. Itu kalau Allah redho jadi jalan utama. Kenapa? Karena Allah punya hobi badlul istito'ah. Allah hobinya 3. Yang pertama hobinya Allah ngelihat orang udah berusaha untuk taat. Tuh, ya. Ibu baca Quran itu gimana Ustaz? Saya baca Quran masih terbata-bata, boleh. Ya, nggak apa-apa sambil niat belajar. Gitu. Sembahyang belum kusuk nggak apa-apa, dikit-dikit pelan-pelan. Jalan, gitu. Udah upaya begitu udah alhamdulillah. Nggak kuat berdiri, kemudian duduk. Itu nggak kuat saya berdiri Ustaz lama-lama, duduk. Boleh gitu. Nggak kuat duduk, baringan. Itu kerjain lah, ya. Jangan sampai sesuatu itu la yudriku kullu wa la yudriku kullu. Kalau nggak bisa 100%, jangan ditinggal 100%. Tuh, ya. Udah kagak bisa, atu-atu acan kagak keambil. Itu yang disayangnya. Jadi tawakuf itu yang sekarang dilaksanain bukan berhenti ibadah. Bukan berhenti, cuman pindah tempat. Yang kemarin ibu baca akidah di sini di rumah, libur kagak baca, emang abang kan udah libur. Ya betul, kagak diterusin di rumah. Itu ya amalia-amalia yang bisa kita kerjain. Ini masih ada guru kita satu lagi, ya. Kemudian sebagai akhir kalam, barangkali dalam pengajian, dalam taklim ada kekurangan, ada kealpaan, ada kesalahan dari saya pribadi. Mohon redonya, mohon ikhlasnya, ya, mohon maafnya, akhir batin. Mudah-mudahan kekurangan kealpaan kita yang menjadi satu hal introspeksi bagi kita semua untuk menjadi seseorang atau hal yang lebih baik ke depannya. Pun sama, kalau ibu ada kekurangan, ada kealpaan, ya saya redoin, saya ikhlasin, saya maafin. Semoga kita semua diberikan panjang umur, berkah, sehat walafiat, ya rizkinya dimudahin, hajatnya dikabulin, ya senantiasa diberkahi di bulan Rajab, diberkahi di bulan Sya'ban ini sampai kita pada bulan Ramadan. Kama fi du'ain Nabi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa a'inna ala siyami wal qiyam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.